Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat sekarang ini jemaat Tuhan berada, para pendengar suara pertobatan, mari bersama kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini dalam keadaan yang sungguh luar biasa oleh karena pemeliharaan-Mu atas kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diperkenankan untuk mendengarkan isi hati-Mu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh meneguhkan, menguatkan, dan membuat iman percaya kami semakin kokoh Tuhan, di saat kami berdiri di tengah-tengah badai dalam kehidupan kami saat sekarang ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan dibagikan bagi kita semuanya dengan satu tema, Allah ada dan menolong. Bahwa setiap hidup kita saat sekarang ini tentunya sangat tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang menghadapi satu situasi yang sulit, satu persoalan yang berat, satu tekanan dari segala keadaan yang ada saat sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya hendak berangkat ke seberang melanjutkan pelayanan mereka, dikatakan bahwa mereka pun ketika Yesus ada di dalam bahtera mereka, mereka pun menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Bagaimana angin taufan, bagaimana badai, bagaimana air laut mengguncangkan iman percaya mereka. Artinya bahwa masalah dan persoalan sering sekali membuat kita, menuntut kita, membuat iman percaya kita digoncangkan oleh segala keadaan yang ada. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, yakinlah bahwa dalam segala situasi, masalah dan persoalan itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar suara pertobatan dimanapun berada, harus kita tanamkan dalam hati bahwa di balik segala persoalan, di balik segala situasi dan masalah, di balik segala pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kita, harus kita katakan dengan iman percaya kita bahwa Yesusku ada dan Dia pasti menolong. Mari kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41 dengan tema Yesus ada dan menolong. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saat sekarang ini, bagaimanakah sikap hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan? Bagaimanakah sikap hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan di dalam kehidupan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi, satu keadaan yang sepertinya tidak menguntungkan, bahkan mau menggoncangkan, menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan pada pasal 4 ini saudara, ayat 41 dikatakan bahwa pada ayat 41 mereka menjadi sangat takut. Kata mereka menjadi sangat takut, ini adalah satu persoalan yang berhasil, satu pergumulan yang berhasil, satu situasi, satu keadaan yang berhasil menggoncangkan murid-murid Tuhan Yesus, menggoncangkan iman percaya mereka.
Dikatakan saudara bahwa angin dan badai itu membuat mereka sangat takut. Kalau kita lihat situasi pada saat sekarang ini, apakah persoalan-persoalan yang saat sekarang ini timbul di seluruh dunia menggoncangkan iman kita, membuat kita sangat takut? Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita bersikap sungguh benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mengambil satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Allah mau supaya hidup orang percaya, hidup yang tidak fokus kepada masalah yang timbul. Allah mau supaya hidup orang percaya tidak fokus kepada persoalan yang sedang terjadi, kepada situasi yang terjadi, pada suatu pergumulan yang saat ini mau menggoncangkan, menghancurkan hidup iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan jangan fokus kepada masalah, karena setiap orang yang fokus kepada masalah sama dengan murid-murid ini tadi. Ketika ada angin, ada badai, ada ombak yang bergelora, mereka tidak ingat dengan Tuhan. Mereka ingat bahwa mereka saat sekarang itu ada pada masalah yang sangat besar, sehingga membuat masalah itu ketakutan mereka menjadi merajalela dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau hidup kita selalu fokus kepada beban, kalau hidup kita selalu fokus kepada masalah, kepada satu pergumulan yang berat, mau tidak mau kita akan terikat dengan satu ketakutan. Kita akan terikat dengan satu kekhawatiran. Kita akan terikat dengan satu situasi yang membuat hidup kita tidak damai sejahtera. Dan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, di manakah Tuhan pada saat itu dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu, pada waktu itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus membawa murid-muridnya kepada satu tujuan. Walaupun pada bagian ini saudara tidak dikatakan tempat mana yang hendak mereka tuju, tetapi mereka mau berlayar untuk mencapai kepada satu tujuan. Bukankah iman kita saat sekarang ini pun sedang berlayar untuk mencapai satu tujuan yang Allah rindukan kita semua sampai di sana? Saudara, di dalam perjalanan iman inilah Allah mau memurnikan kita dengan setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi Allah mau katakan bagi kita semuanya bahwa dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, Allah pasti ada dan akan menolong. Yang menjadi persoalannya, apakah kita ingat dengan firman Tuhan ini? Apakah kita akan terus mengingat bahwa Dia adalah pribadi yang Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Dan pada ayat 36 ini dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ketika mereka berlayar, Yesus ada bersama dengan mereka. Ketika kita hidup saat sekarang ini, kita beriman, kita sungguh yakin, kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Lalu mengapa kita terlalu takut dengan segala keadaan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang dihadapi murid-murid pada zaman ini sama dengan situasi yang kita alami pada saat sekarang ini. Mungkin persoalannya berbeda, pergumulannya berbeda, masalah yang timbul berbeda. Tetapi yang sama adalah bagaimana hidup kita, bagaimana iman kita mau Allah murnikan dalam segala situasi yang ada. Apakah hidup kita sebagai orang percaya? Apakah hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Apakah hidup kita yang kita katakan bahwa rumah kita, tubuh kita, bait Allah yang ada pada kita saat sekarang ini sungguh menyala, sungguh ada di dalam Tuhan? Apakah hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan? Atau hidup kita terlalu fokus kepada persoalan, atau hidup kita terlalu fokus kepada masalah? Dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya, mereka bersama-sama, saudara dan saya, di dalam mengarungi bahtera kita saat sekarang ini, di dalam melalui hari-hari kita saat sekarang ini, Yesus ada bersama kita. Amin. Dan dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Sikap orang percaya dengan menghadapi badai. Bagaimana sikap saudara? Bagaimana sikap bapak ibu? Bagaimana sikap orang percaya ketika diperhadapkan dengan satu masalah? Pada bagian ini saudara,
pada ayat ini dikatakan, ayat 41 bagian yang ayat pasal 4 ayat 38b ini mengatakan, murid-murid merasa bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Sikap murid-murid pada waktu itu merasa bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Pasal 38 kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka merasa bahwa Yesus tidak peduli. Mereka merasa bahwa Yesus tidak care dengan persoalan yang mereka hadapi. Mereka merasa bahwa Yesus tidak tahu tentang persoalan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa Yesus pada waktu itu hanya nikmat dengan tidurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa pada pasal 4 ayat 38b ini mereka merasa Yesus tidak peduli kepada mereka. "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu peduli dengan kita, amin. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimana cara murid-murid ini datang kepada Tuhan? Bagaimana cara murid-murid ini untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka? Ada seperti satu penghakiman. Seperti mereka mengejudge bahwa Yesus tidak peduli dengan persoalan yang sedang timbul. Sehingga dikatakan, saudara, kehidupan orang percaya pada zaman ini pun banyak sekali juga kita tanpa dapat kita pungkiri merasa Yesus tidak ada di situasi sulit yang saat ini kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Namun dia rindu melihat bagaimana kita menghadapi persoalan kita. Dia rindu, dia mau melihat bagaimana iman kita bertindak ketika satu pergumulan, ketika satu badai, ketika satu masalah, satu persoalan datang ke dalam hidup kita. Apakah kita sama dengan murid-murid langsung mengatakan bahwa Yesus tidak peduli atas masalahku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini bukan hanya merasa bahwa Yesus tidak peduli kepada mereka, tetapi ada satu perkataan bahwa kita mau binasa. Apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Sepertinya murid-murid, sepertinya orang percaya pada zaman ini, pada zaman ketika murid-murid Yesus berlayar bersama Yesus mengatakan, tidak ada lagi pengharapan dalam diri mereka. Apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Lalu di manakah iman percaya mereka kepada Tuhan? Setelah mereka melihat mukjizat-mukjizat, setelah mereka melihat bagaimana Allah mengatakan tanda-tanda yang luar biasa di dalam pelayanannya. Ketika diperhadapkan dengan satu situasi yang menakutkan, ketika diperhadapkan dengan satu pergumulan yang sulit, dikatakan orang percaya sering sekali hilang pengharapan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, mari terus kita tanamkan dalam hidup kita, dalam iman percaya kita. Apapun persoalan yang timbul saat sekarang ini dalam kehidupan kita, harus kita berani mengatakan, Yesus ada dan pasti akan menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan selanjutnya sikap mereka, bahwa mereka menjadi penakut dan hidup penuh dengan kekhawatiran. Kenapa mereka menjadi begitu takut? Kenapa kita sampai saat ini pun begitu penuh dengan kekhawatiran? Karena yang ada di dalam fokus pikiran kita adalah masalah kita. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah pergumulan kita. Karena ada yang ada dalam pikiran kita adalah masalah yang membelit situasi keadaan yang tidak menguntungkan. Sehingga murid-murid pada waktu itu menjadi khawatir, menjadi gelisah, menjadi kecewa kepada Tuhan yang seakan-akan tidak peduli dengan mereka. Bukankah kita juga sering merasa kecewa kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali bertobat. Mari bersama kita kembali introspeksi diri.
Sampai hari ini kita ada, bukankah itu karena berkat kemurahan Tuhan? Sampai hari ini kita ada, bukankah itu karena belas kasihan Tuhan? Kesempatan yang masih Tuhan berikan, kasih karunia Allah yang masih terus ada bersama dengan kita. Ketika kita hidup dalam satu ketakutan, ketika kita hidup dalam satu kekhawatiran, ketika kita hidup dalam satu kegelisahan dan kekecewaan, iman kita akan menjadi goyah. Iman kita akan melemah. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Pada ayat yang ke-40 dikatakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kita begitu takut? Padahal ada Yesus bersama dengan kita. Mengapa kamu begitu takut? Firman Tuhan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, mungkinkah Allah akan membuat mereka menjadi tenggelam dengan badai itu? Mungkinkah Allah akan membiarkan mereka semua akan terhanyut oleh gelombang itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam dengan satu persoalan. Tuhan tidak akan membuat kita terhanyut dengan satu masalah. Yesus mau kita tenang dan berdoa. Yesus mau kita tetap fokus bukan kepada masalah, tetapi kepada Yesus ada bersama dengan kita. Allah mau kita fokus kepada Tuhan. Allah mau kita fokus kepada kuasa Allah yang dahsyat. Allah mau kita fokus kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kepada persoalan kita. Setiap orang yang fokus kepada badai hidupnya tidak akan pernah bisa fokus kepada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa firman Tuhan ini pada ayat yang ke-40 ini dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah yang menjadi titik persoalan hidup kita sampai hari ini. Kita ragu dengan pertolongan Tuhan. Kita ragu dengan kuasa Allah yang akan menyelesaikan segala persoalan dan masalah kita. Kita ragu dengan pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita ragu dan khawatir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan pada bagian ini, mengapa kamu tidak percaya? Kita mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup karena percaya. Kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi di saat persoalan pergumulan timbul, kita seperti hilang pengharapan. Apapun persoalan jemaat Tuhan, apapun persoalan pendengar suara pertobatan saat ini berada, entah kita sedang menghadapi persoalan yang rumit dengan pasangan hidup kita, entah kita sedang menghadapi persoalan yang rumit dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, entah kita sedang dihadapkan dengan satu persoalan yang rumit dengan anak-anak kita, dengan jodoh mereka, dengan pilihan mereka, dengan pasangan mereka. Firman Tuhan katakan, harus tetap percaya kepada Tuhan. Masih ada waktu untuk berdoa. Kita berdoa dengan sungguh. Kita sampaikan kerinduan hati kita kepada Allah dan biarkan Allah yang bertindak. Bukankah Yeremia katakan orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Allah mau supaya kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi percaya kepada kuasa mujizat Allah yang pasti akan menyertai kehidupan kita. Allah mau kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan untuk kuat di dalam segala proses pemurnian iman kita sampai kita menjadi pribadi yang tahan uji seperti yang Tuhan rindukan. Dan pada bagian ini juga saudara, kita diingatkan situasi yang sulit, persoalan yang sulit, pergumulan yang berat, Allah mau tetap ada sukacita di dalam hati kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Allah mau tetap bersukacita,
menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi gelombang yang besar yang saat ini mau menghantam kita, menghadapi satu situasi keadaan yang berat dalam hidup kita. Allah mau kita tetap bersuka cita. Ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan bekerja. Kuasa dahsyat Allah akan menolong kita, membuat kita memiliki jalan keluar atas setiap persoalan kita. Jangan fokus kepada badai, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokus bahwa penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pada bagian terakhir mengatakan pada ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata, pada ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun tunduk kepadanya? Pengenalan hidup kita kepada Allah, inilah yang harus kita pupuk hari demi hari. Pengenalan kita akan kuasa Allah yang dahsyat harus kita tanamkan lebih lagi dalam hati kita, sehingga kita tidak berkata siapakah orang ini, tetapi yang kita tahu Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Sehingga dikatakan sebelumnya saudara, dikatakan bahwa Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Allah dapat mengubah situasi yang begitu sulit. Allah dapat mengubah satu situasi yang begitu bergelora, yang begitu berkecamuk dalam hidup kita. Allah dapat mengubah satu masalah, satu kondisi keadaan. Kalau Allah sudah bertindak, semuanya dikatakan akan menjadi teduh dan tenang. Ini yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya segala persoalan kita bukan menjadi fokus kita, tetapi yang menjadi fokus kita iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Dia ada dan akan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau badai, danau dan angin ribut Tuhan dapat redakan, percayalah, persoalan sesulit apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan dapat tenangkan dan membuat segala sesuatunya menjadi teduh. Seperti Allah memberkati Nuh pada zaman air bah, demikian juga Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa kedamaian dan sejahtera akan tetap menghidupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari mulai hari ini jangan lihat persoalan kita yang besar, tetapi lihat kuasa Allah, penyertaan Tuhan akan dahsyat melawat kehidupan dan persoalan kita akan menjadi tenang dan menjadi teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kembali Tuhan mengingatkan kami, supaya hidup kami jangan fokus kepada persoalan kami. Hidup kami supaya jangan fokus kepada badai yang sedang bergelora, tetapi hidup kami fokus kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita.